Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Hari ini kita masih menikmati indahnya Ramadan, mulianya Ramadan. Mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini akan sampai kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang mulia. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Wafillah rahimakumullah. Semua kita ingin masuk surga tanpa terkecuali. Bahkan orang yang merasa banyak dosa pun ingin masuk surga. Apalagi yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surga ini menjadi rebutan. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang akan memasukinya? Salah satu kemudian yang biasa disampaikan atau dibacakan atau didoakan oleh orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga, tercantum di dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, adalah orang-orang yang beriman. Jadi iman itu harus ditampakkan. Iman itu tidak boleh disembunyikan. Jadi kalau kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk disimpan. Harus ditampakkan. Menampakkan iman itu paling mudah adalah dengan cara berbusana. Kalau kita seorang muslim, pakailah busana-busana yang menutup aurat. Jadi kalau ada mereka mengaku seorang muslim kemudian sulit sekali untuk memakai pakaian yang menutup aurat, yang sesuai dengan syariat, maka mudah-mudahan Allah mudahkan untuk dibuka pintu hatinya supaya memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau kita punya iman, tampakkan keimanan kita, jangan kita sembunyikan. Kemudian apa lagi? Ucapan. Ucapan ini adalah bagian dari penampakan keimanan kita. Apakah kita orang yang senantiasa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik? Seperti zikir, kalimatul thayyibah. Walaupun maaf, kita bukan ustaz, kita bukan mubalik, kita bukan kiai. Kita bisa berkata-kata yang baik. Tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghina, tidak menghibah, tidak mengejek, dan lain sebagainya. Tidak memfitnah. Maka jagalah kata-kata kita sebagai penampakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu yang pertama, calon penghuni surga mereka pasti akan menampakkan keimanannya dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua, faghfir lana dzunubana. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanannya mereka adalah meminta untuk diampuni dosa-dosa mereka. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi permintaan yang paling utama ketika kita minta kepada Allah adalah minta untuk diampuninya dosa. Kenapa? Karena kalau orang sudah diampuni dosanya, sudah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini begitu dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mereka minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan yang paling utama ketika kita minta kepada Allah adalah minta untuk diampuninya dosa. Jangan minta dunia dulu lah, jangan minta ini itu dan lain sebagainya dulu. Kita minta diampuni oleh Allah, maka Allah akan bimbing segala amaliyah kesehariannya. Itu kan Allah bimbing dengan amaliyah yang terbaik. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Kenapa? Karena perlu kita minta untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Manfaatnya apa? Allah akan bimbing kita. Semua ucapan kita, semua tingkah laku kita, semua perbuatan kita akan Allah bimbing supaya tidak mendekatkan kepada neraka, yaitu dijauhkan kita dari siksa api neraka. Kaum muslimin harinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Ternyata Allah pilihkan 5 orang. Allah pilihkan 5 orang. Mereka siapa? Ada di dalam ayat ke-17-nya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Siapa mereka? As-sabirina, orang-orang yang sabar. Calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang sabar, tidak gerusa-gerusu. Orang sabar itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan segala sesuatu yang membuat dirinya jelek. Jadi kalaupun dia mampu untuk melakukannya, dia tahan. Itulah orang-orang yang sabar.
Sehingga mereka adalah orang yang paling kuat. Bukan ahli gulat, bukan petinju, bukan preman, tapi orang yang sabar. Orang yang mampu menahan segala sesuatu yang membuat dirinya menjadi jelek. Berlebih-lebihan dia tahan, mampu beli ini, mampu beli itu, tapi kalau tidak manfaat dia tahan. Itu adalah bentuk kesabaran. Mampu marah sebagai pimpinan. Dan kemudian kalau marah justru menjadikan dirinya jelek. Tahan. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang salah terjadi pada karyawannya, pada bawahannya, lakukanlah pendekatan. Tegurlah dengan peraturan sehingga tidak muncul kemarahan pada dirinya. Wassadiqin, orang-orang yang sadiq, orang-orang yang benar. Siapa mereka? Orang yang membenarkan keimanannya. Orang yang membenarkan Allah sebagai Rabbnya. Orang yang membenarkan Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Sehingga dia tidak akan pernah mencari ilah-ilah yang lain, Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Dia akan selalu beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada yang lainnya. Kemudian dia akan mengakui betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, sehingga tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Al-Qanitin, orang-orang yang taat. Orang taat ini Masya Allah, dia tidak akan pernah menawar segala perintah Allah, segala larangan Allah. Tidak ada yang akan pernah ditawar. Bayangkan puasa 30 hari, 29 hari itu sesuatu yang berat. Tidak pernah ditawar bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga tidak pernah menawar apa yang Allah perintahkan. Ahli surga tidak pernah menawar apa yang Allah larang. Sekalipun yang dilarang adalah sesuatu yang paling dia sukai. Kalau itu sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti akan dia tinggalkan dengan senang hati. Kemudian wal munfiqina, orang-orang yang senang, gemar berinfak. Hartanya, dengan harta yang dia miliki, dia infakkan kepada kerabatnya, kepada orang yang membutuhkan, kepada lembaga-lembaga Islam. Selama kemudian dia mampu menginfakkan hartanya karena Allah, maka Allah tidak akan pernah miskinkan dirinya. Kemudian siapa lagi? Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, waktu yang kemudian kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Selain kita makan sahur karena ada keberkahan di dalamnya, ternyata keberkahan yang paling berkah adalah waktunya. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan langsung angkat permintaan kita. Ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, Allah akan langsung ampuni kita. Ketika kita tilawah Al-Quran, Allah akan langsung angkat pahala tilawah Al-Quran kita. Ketika kita salat pada waktu sahur itu, maka Allah akan langsung memberikan pahalanya kepada kita. Jadi bermohonlah, beristighfarlah di waktu sahur. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum wa rahimakumullah. Pegang yang 5 tadi. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Was-sadiqina, orang-orang yang benar. Wal-qanitina, orang-orang yang taat akan perintah. Wal-munfiqina, orang-orang yang gemar berinfak dengan hartanya. Wal-mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur, pada waktu sahur. Dan mereka senantiasa berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah, segala khilafan dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.